Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk datang ke tempat ini. Untuk sama-sama kita boleh memuji menyembah Tuhan, amin. Yang siap memuji menyembah berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Glory bagimu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami boleh berada di tempat yang paling terbaik itu, yaitu ada di rumah Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk segala kasih kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Sehingga kami tidak kurang suatu apapun, kami boleh berada di rumah Tuhan tanpa kurang suatu apapun. Itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Oleh karena itu, biarlah ibadah ini sendiri, Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami mau tinggikan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa.
Ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan sepanjang minggu ini Tuhan, perbuatan kami, tindakan kami yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, ketidaktaatan kami akan kehendak-Mu Tuhan, ampuni kami Tuhan. Layakan kami untuk boleh masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, biarlah firman yang akan disampaikan oleh hamba sendiri Tuhan, bisa sungguh-sungguh menguatkan jemaat Tuhan yang hadir Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan boleh Engkau sampaikan melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau nyatakan bahwa hanya Engkaulah Juru Selamat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami yakini bahwa pertolongan kami datang daripada Engkau Bapa. Kami buka hati kami untuk kami boleh menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Yes, haleluya, haleluya. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Katakan bersamaku, sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan
hidup kami Tuhan. Sekali lagi katakan ku kami percaya Engkau Allah yang peduli dari setiap kami Tuhan. Seluruh oh haleluya, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Yes, Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupmu. Yesus yang siap bersukacita bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Yesus kita luar biasa. Amin saudara. Haleluya. Terima sukacita surga pagi hari ini. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yes. Woo. Yuk tepuk tangan semuanya buat Tuhan Yesus. Kami percaya kekuatan jiwa kami karena kami menerima sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Yes. Semua terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sebab Dia ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Tepuk tangan bersama-sama bagi Dia. Glory bagimu Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalamku. Haleluya. Dan patah semangat. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yuk, jemaat sendiri katakan haleluya. Jemaat Glo luar biasa, sebab Dia ada dalam hati kita. Haleluya.
lagi buat Tuhan. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, semua bersukacita. Katakan yeay. Yeay. Saudara, sebelum kita naikkan pujian untuk menyebut firman Allah, saya mau minta waktu 2 menit. Saudara, 3 hari terakhir ini ya, sejak hari Jumat, itu merupakan hari bagi saya yang ngeri-ngeri sadap. Orang udah bilang hari ngeri sadap. Mengapa saudara? Hari Kamis yang lalu, itu asisten rumah tangga kami, itu dia anak yang rajin ya, dia harus membersihkan semua rumah dan kantor. Jadi dia semua yang membersihkan dia sendiri dan dia sangat rajin. Tiba-tiba dia itu jalannya terseok-seok, dia pegang pinggangnya saudara. Aduh,
Saya waktu lihat dia, saya pikir ini anak suka ngangkat-ngangkat berat, apa sakit ginjal atau apa. Pikiran saya, tapi darah Yesus tidak. Terus Meldi kenapa? Saya sakit Bu, pinggangku dari sini sampai depan. Mari kita berdoa. Karena sudah sering kali saya beritakan kepada dia Bapak Saudara, Yesus Tuhan Juru Selamat, Yesus menyembuhkan segala penyakit. Terus Meldi, kamu percaya bilur Yesus sembuhkan kamu? Iya Bu, percaya. Di dapur Bapak Saudara saya berdiri, saya doakan dia dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus Meldi sembuh. Dan dia responnya bagus Bapak Saudara, dia amin. Betul Bapak Saudara, hari Kamis terjadi, hari Jumat pagi-pagi dia lapor, Bu puji Tuhan saya sudah sembuh, sudah sehat, haleluya. Itu pahala yang besar. Belum berhenti Bapak Saudara ya. Hari Kamisnya suster cucuku lapor lagi, nangis tahu-tahu siang-siang. Bu, ini saya anaknya tanteku, dia habis dioperasi usus buntu 2 hari koma. Tidak bicara apa-apa ya, koma 2 hari operasi usus buntu. Aduh, terus itu tanteku yang jaga anakku Bu, karena suster ini punya anak ditinggalin yang jaga tantenya. Jadi kalau ada apa-apa dengan anaknya gimana? Jadi aduh Tuhan, apalagi ini. Akhirnya sini. Dan untungnya Bapak Saudara, waktu suster pertama kali datang kepada keluarga kami untuk jaga cucu, saya sudah memberitakan firman Tuhan. Isa itu membangkitkan orang mati, menyembuhkan segala penyakit. Jadi waktu itu saya langsung siang-siang di depan boxnya cucuku, saya bilang, Mbak Siti namanya, percaya kan? Ingat gak? Tuhan Yesus Isa Al-Masih itu membangkitkan orang mati, menyembuhkan segala penyakit. Percaya? Iya Bu, saya percaya. Berdoa ya, saya ajak berdoa. Terus Bapak Saudara, saya tuh gak suruh dia ikutin saya doa. Waktu saya bilang Tuhan Yesus, langsung dia ikut. Tuhan Yesus, di situ saya semakin semangat. Dia langsung dia ikut di dalam nama Yesus. Tuhan sudah ampuni dosa Riki. Riki itu yang ponaan yang sakit, sepupunya yang sakit itu. Oleh bilur Yesus, Riki sembuh, amin. Mujizat Tuhan terjadi Bapak Saudara. Tapi saya gak mau nanya ya, abis doain gak mau nanya. Terus hari Sabtu pagi kemarin tuh baru dia lapor, Bu, kemarin siang sepupuku itu dia sembuh, dia minta pulang, katanya aku udah minta pulang, aku udah enak badannya. Habis dioperasi ini 2 minggu, udah seminggu rumah sakit tapi 2 minggu ini ya sudah koma. Dia minta pulang, minta makan, tapi saya berharap sudah sehat ya, memang sudah sembuh, hidup, sudah sadar kembali. Tahu-tahu jam 5 pagi subuh hari Sabtu itu dipanggil Tuhan. Saya bilang Mbak Siti, udah gak usah kecewa ya, Tuhan punya rencana, itu semua kuasa Tuhan ya. Dia yang menciptakan, dia mengambil pulang. Udah, yang jelas kita bersyukur dia masih diberi kesempatan Tuhan untuk sadar hidup dan bisa pamit mungkin ya Saudara pada keluarganya, masih mau peluk anaknya dan lain sebagainya, bahkan adakan pengajian dan lain sebagainya. Tapi kita gak ngomong soal itu, yang jelas bahwa Tuhan Yesus hidupkan, kembalikan dia ya, bisa sadar, amin. Terus yang ketiga ya, ini sudah sembuh nih Sabtu pagi. Tahu-tahu si Meldi tadi malam ini Bapak Saudara, saya lagi latihan pujian sambil nonton TV jam 10:30. Meldi nangis ini, pembantu yang sudah disembuhkan. Bu, saya mau ke rumah sakit. Ada apa lagi? Saya bilang gitu. Bu, kakakku ini sama 4 orang naik motor lagi jalan-jalan ditabrak. Jadi ini semua kakakku, anaknya sama anaknya 2 sama istrinya semua ditabrak masuk rumah sakit. Bu, kepalanya ini. Aduh Tuhan. Terus langsung saya tadi malam itu saya habis teleponan sama Mbak Titin, Mbak Saudara. Saya langsung ayo Meldi, jangan kau ke rumah sakit. Ini sudah malam, ayo doa. Kau percaya ya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, sanggup mengadakan perkara ajaib. Langsung sudah saya berdoa, dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, Engkau akan melindungi kakaknya Meldi, istri dan 2 anaknya. Tidak terjadi apa-apa, pokoknya tidak mati, dia sembuh dan dia pulang dari rumah. Puji Tuhan Bapak Saudara, tadi pagi dia Meldi lapor, Bu, puji Tuhan, kakak saya sudah kembali di kos. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Saudara, Yesus Allah yang dahsyat. Saudara, di dalam setiap kehidupan ini, mari kita mengandalkan Dia Allah yang besar. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita persiapkan hati kita. Kita mau angkat pujian. Yesus buka jalan. Haleluya. Where there seems to
Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas segala kasih kebaikan Tuhan. Kalau sampai saat ini kami boleh ada untuk bisa mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh sungguh-sungguh menguatkan setiap daripada kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah jalan Tuhan. Dan Engkau buka jalan bagi setiap orang-orang yang berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tetap setia kepadamu Tuhan. Untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini Tuhan. Berbicaralah Tuhan, melalui mulut dan bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Sehingga setiap kata yang keluar ini boleh memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Apa kabar saudara? Luar biasa ya. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara semua. Setiap orang yang mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya, pasti dia tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Amin saudara. Saya ulangi saudara ya. Setiap orang yang mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya, pasti dia tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Karena hidup ini adalah kesempatan saudara. Ya. Ada kata bijak yang mengatakan kesempatan itu tidak datang untuk kedua kalinya. Ada benarnya saudara. Ya. Oleh karena itu saudara, setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, jangan kita sia-siakan saudara. Responi kesempatan itu dengan sungguh-sungguh. Karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita itu tujuannya untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan orang lain dan juga yang paling utama untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu saudara, banyak sekali Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Misal contoh aja saudara ya, Tuhan memberi kita kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Pada saat kita bisa melayani Tuhan saudara, seharusnya saudara bangga saudara. Karena siapa yang memberi pelayanan kepada kita enggak tanggung-tanggung, Tuhan sendiri yang mempercayakan kita saudara. Oleh karena itu setiap daripada kita yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, ayo lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah dengan motivasi yang benar saudara. Bahwa kita mau melayani Tuhan karena kita mengasihi Dia saudara. Kita bangga akan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya Tuhan masih mempercayai kita untuk bisa menjadi pelayan Tuhan. Dan misalnya saudara, yang kedua, misalnya Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk bisa menjadi berkat saudara. Ya. Tuhan memberkati kita. Tujuan Tuhan memberkati kita supaya kita juga bisa menjadi berkat untuk orang lain saudara. Ya, kalau kita bisa memberi, menolong orang lain, bukankah itu suatu anugerah dari Tuhan? Bahwa kita masih ada kelebihan bisa membantu orang lain. Ya kan? Daripada kita meminta, lebih baik kita memberi kan saudara. Kalau kita meminta berarti kita dalam keadaan kekurangan. Tapi kalau kita dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menjadi berkat, untuk memberi pertolongan kepada orang lain, lakukanlah itu saudara ya. Dan berikutnya ada kesempatan apa lagi saudara? Kalau Tuhan kasih kesempatan kita untuk bertobat, saudara, raih saudara pertobatan itu, saudara. Ya, seringkali Tuhan memberikan pertobatan melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami, saudara. Ya, kadang-kadang manusia ini memang suka bandel, saudara. Ya, seringkali Tuhan menegur secara lembut, tapi selalu diabaikan. Ya, istilahnya Tuhan baru mencubit, saudara, jalan terus. Lalu Tuhan mulai memukul, saudara. Saudara baru tetap jalan terus, sehingga akhirnya kalau Tuhan sudah banting kita, sampai kita jatuh tergeletak, baru kita teriak cari Tuhan, saudara. Kebiasaan manusia itu seperti itu, saudara ya. Ini juga saya alami dengan kakak ipar saya, saudara. Kakak ipar saya itu orangnya ateis, dia tidak percaya Tuhan, saudara. Kita berdua berusaha untuk meyakinkan dia bahwa ada Tuhan, ada Yesus. Tapi ya dia sih iya aja, tapi saya tahu dia nggak sungguh-sungguh, saudara. Waktu berjalan, saudara. Dia tetap, kita kalau ada kesempatan kita selalu bicara mengenai Yesus. Tapi saya tahu dia belum mau. Sampai suatu ketika, saudara. Tuhan membanting dia, saudara. Dia mengalami suatu penyakit yang aneh, saudara. Penyakit yang nggak tahu sakit apa, tapi dia merasa ketakutan yang luar biasa, saudara.
Rasa ketakutan, dia seakan-akan ada di sebuah lubang, dia ada di dalam lubang itu dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Sehingga dia sangat takut sekali, saudara. Dan ketika itu dia menghubungi kami dan kami datang. Dan inilah kesempatan bagi kami Tuhan untuk memberitahu siapa itu Yesus. Dan pada saat itu saudara, dia mau sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, saudara. Nah, itulah saudara ya, seringkali orang kalau dalam keadaan kepepet, dia baru datang kepada Tuhan, tapi berbahagialah orang yang baru Tuhan sentil sedikit aja saudara, saudara sudah sadar bertobat. Ya, bukankah itu elok saudara ya? Ya. Nah, ada satu hal, ada satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Ini adalah kesempatan yang paling berharga dalam hidup manusia, saudara. Apa itu, saudara? Kesempatan untuk bisa menerima keselamatan. Ini adalah suatu anugerah yang paling besar yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk orang Kristen. Dia datang ke dunia untuk semua orang. Semua orang diberi kesempatan oleh Yesus untuk bisa percaya dan menerima dia. Tetapi saudara, sayangnya banyak orang yang masih mengeraskan hati. Orang yang tidak percaya, bahkan tidak sedikit orang yang menghujat, saudara. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terus ada usaha dari kita untuk meyakinkan mereka bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk kita bertobat. Karena apa yang kita lakukan sekarang ini, inilah yang akan menentukan kehidupan selanjutnya, saudara. Ya kan, saudara? Ya. Dalam kitab Yosua, saudara, ketika orang-orang itu masih membandel, saudara, akhirnya Yosua berkata, terserah engkau mau kepada siapa engkau mau beribadah, kepada nenek moyangmu. Tetapi aku, seisi rumahku, aku tetap akan beribadah kepada Tuhan semesta alam. Saudara, kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita, saudara ya, jangan kita sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Karena waktu ini singkat loh, saudara. Waktu ini cepat sekali, saudara. Sekarang udah bulan apa, saudara? Coba November, sebentar lagi Natal, saudara. Coba kayaknya waktu itu berjalan minggu demi minggu begitu cepat, saudara. Ya, nah, kalau Tuhan memberi kesempatan kepada kita, responi dengan sungguh-sungguh, saudara. Ya, ketika Tuhan memberi kesempatan kepada penduduk Sodom dan Gomora, saudara, nggak tanggung-tanggung Tuhan beri kesempatan. Tuhan itu panjang sabar, saudara. Selama 120 tahun, penduduk Sodom dan Gomora diberi kesempatan kepada Tuhan untuk bertobat. Tapi apakah mereka bertobat? Tidak, saudara. Mereka tidak bertobat. Mereka terus melakukan dosa. Dia hidup dalam perzinahan, dalam percabulan dan sebagainya, saudara. Sehingga pada akhirnya Tuhan memusnahkan penduduk Sodom dan Gomora. Yang ada apa, saudara? Ya penyesalan. Penyesalan yang tidak ada artinya, saudara. Ya, kalau Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk bertobat, mari responi dengan sungguh-sungguh. Seperti apa yang dilakukan oleh Paulus, saudara. Ketika Tuhan memberi kesempatan kepada Paulus untuk bertobat, bagaimana respon dia? Dia meresponi dengan sungguh-sungguh. Dia tahu bahwa ini kesempatan yang berharga buat dia. Dia tahu bahwa apa yang Tuhan berikan ini adalah sesuatu yang nilainya yang sangat-sangat tinggi, saudara. Sehingga dia meraih kesempatan itu. Walaupun, saudara, dia harus mengalami aniaya. Dia harus mengalami penderitaan. Dia harus mengalami ketidakadilan. Bukan karena dia melakukan kejahatan. Tetapi karena Injil Kristus, saudara. Dia lakukan semua itu, saudara. Hingga dia katakan, dahulu aku anggap suatu keuntungan. Tetapi sekarang suatu kerugian karena pengenalan akan Yesus, saudara. Ya, sungguh luar biasa, saudara. Inilah respon yang baik. Kita harus punya respon seperti Paulus ini, saudara ya. Sehingga dia katakan apa, saudara? Hidup ini adalah Kristus. Dan mati adalah suatu keuntungan bagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti judul dari tema dari firman Tuhan ini, hidup ini adalah kesempatan. Kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan, artinya Tuhan itu masih care pada kita. Tuhan itu masih sayang kepada kita. Tuhan itu masih peduli kepada saudara. Ayo saudara, responi kesempatan-kesempatan. Karena kita tahu bahwa kesempatan yang Tuhan berikan itu tujuannya untuk kebaikan bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, dan yang utama bagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mau kita meresponi dengan sungguh-sungguh. Jangan kita harus bisa mempergunakan waktu kita ini, saudara, dengan sungguh-sungguh. Jangan kita hidup seperti orang bebal. Atau orang yang bebal, atau Tuhan mau kita sebagai orang arif, saudara. Kita bisa mempergunakan waktu yang ada. Karena waktu-waktu ini, sehari-hari ini semakin jahat. Kita harus bisa berusaha. Jangan menjadi bodoh. Tapi kita usahakan, kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Coba kita buka Alkitab kita di dalam Efesus
Efesus 5 ayat 15 dan 17. Saya bacakan saudara ya. Di ayat yang ke-15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin saudara. Di ayat 15 dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saudara, Tuhan tidak suka kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dengan serampangan gitu. Hidup dengan maunya sendiri, seenaknya sendiri, hidup dengan sembrono. Tuhan mau kita hidup dengan teratur. Hidup menurut jalan yang telah ditunjukkannya. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita punya suatu apa ya saudara ya? Kehidupan rohani yang berkualitas. Tuhan mau kita punya kehidupan yang berkualitas. Bukan hanya sekedar hidup, kita ini hanya untuk memenuhi dunia ini saudara. Tidak saudara. Tujuan hidup kita jelas, kita tahu. Makanya Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Artinya kita harus sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan kita. Jangan kita enak-enak asal-asalan aja saudara. Ya, hidup kita harus punya dampak, hidup yang berdampak. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Dan di ayat berikutnya dikatakan apa saudara? Janganlah seperti orang, apa saudara? Bebal. Tapi seperti orang arif. Saudara, kalau saya katakan kita saudara orang bebal, tentunya saudara tidak suka kan saudara ya. Semua orang tidak mau dibilang bebal saudara ya. Tapi untuk menjadi orang bebal ataupun menjadi orang arif itu pilihan saudara. Saudara bisa memilih ya. Orang bebal itu apa sih saudara? Coba, apa definisi orang bebal? Orang bebal itu orang yang tidak mau berubah saudara. Dan selalu mengulangi kesalahannya dan mengurangi kebodohannya. Itu orang bebal yang selalu mengulangi terus-menerus kebodohannya. Padahal dia tahu itu salah, tapi dia ulangi terus. Itu orang bebal saudara. Ya. Nah, ciri-ciri orang bebal itu banyak saudara. Ya, antara lain, kalau orang bebal itu saudara ya, kalau dikasih masukan, biasanya dia nggak suka saudara. Apalagi kalau ditegur, wah dia paling nggak suka saudara. Karena apa? Karena orang bebal itu merasa dirinya itu bijak. Merasa dirinya itu benar. Dan dia cenderung selalu menyalahkan orang lain. Ya, nah, di tangan orang bebal, saudara. Masalah kecil aja itu bisa jadi besar, saudara. Itulah orang bebal, saudara. Orang yang tidak mau diberitahu, orang yang apa ya? Ngeyel. Ya, tahu saudara ngeyel. Ngeyel apa ya? Keras kepala gitu ya. Orang yang ngeyel. Ya, saudara. Itu adalah ciri-ciri orang bebal. Nah, saudara, orang bebal itu identik dengan kebodohan. Tetapi orang bebal dengan orang bodoh itu beda, saudara. Beda. Ya, kalau orang bodoh, dia bodoh karena dia tidak mengerti. Tetapi kalau dia diberitahu dia mau mengerti, maka dia akan jadi pintar. Betul kan saudara? Tetapi orang bebal, dia tidak mau diberitahu. Oleh karena itu dia jadi bodoh, karena merasa sok pintar saudara. Itu orang bebal saudara. Ya, pokoknya orang bebal itu nyebelin ya saudara. Tuhan juga gak senang sama orang bebal saudara ya. Nyebelin banget saudara. Ini ada sebuah cerita saudara ya. Ada sepasang suami istri saudara. Dan suaminya ini boleh dibilang orang bebal, saudara. Ya, kenapa? Karena seringkali istrinya itu mengingatkan dia. Ya, suaminya ini punya kelemahan, dia suka lupa, saudara. Setiap kali dia pergi kerja ke kantor, pasti ada aja yang lupa. Kalau nggak lupa kacamatanya, lupa dompetnya, kalau nggak lupa kunci. Banyak hal yang dia lupa, saudara. Makanya seringkali istrinya itu mengingatkan. Dan setiap kali diingatkan, namanya orang bebal, selalu dia ada aja alasannya, saudara. Ngebantah, ngeyel gitu, saudara. Merasa enggak, dia enggak salah, dia selalu membela diri seakan-akan dia benar, saudara. Dan suatu ketika, suatu malam, saudara, si orang bebal ini, saudara, si sang suami ini, dia mulai menulis sesuatu. Dia mau tulis apa-apa yang besok mau dibawa kerja, ya. Karena dia nggak mau lagi diingati oleh istrinya, saudara. Lalu dia tulis semua, saudara, satu persatu, apa yang harus dia bawa besok pagi untuk dia pergi kerja, saudara. Lalu dia tulis satu persatu dan esokan paginya sebelum dia berangkat kerja, dia persiapkan semua saudara. Apa yang dia tulis itu udah dia lengkapi. Dalam hati dia katakan, ini kali istri saya nggak ada alasan untuk menegur saya. Karena semua udah saya lengkapi. Lalu dia berangkat kerja saudara. Dan dia berharap bahwa istrinya tidak akan pernah menelpon dia lagi seperti biasa-biasanya. Tetapi pada saat di tengah jalan saudara, istrinya nelpon dia lagi saudara. Lalu dengan keyakinan penuh diangkat teleponnya oleh suaminya. Dia kata, sebelum istri ngomong apa-apa, suami udah ngomong duluan saudara. Ada apa lagi mah? Semua kan udah saya lengkapi, kan gak ada yang ketinggalan.
kenapa mama mesti telepon saya lagi untuk mengingatkan sesuatu? Lalu istrinya bilang, betul Pak, memang semua tidak ada satupun yang ketinggalan. Semua sudah Papa bawa. Tapi ada satu hal yang Papa lupa. Dengan ada agak emosi, apalagi Ma yang saya lupa? Ada satu hal yang Papa lupa. Hari ini kan hari Minggu Pak, katanya. Jadi hari Minggu dia lupa, hari Minggu dia pergi ke kerja, saudara, ke kantor. Ya. Mana namanya orang bebal, saudara. Selalu tidak mau kalau diberitahu, saudara ya. Nah, lawan dari orang bebal itu adalah orang arif, saudara. Nah ini Tuhan mau setiap anak-anak Tuhan itu menjadi orang yang arif. Orang arif itu adalah orang yang mau mengerti, orang yang mau berusaha untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Orang arif itu adalah orang yang selalu menggunakan setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri. Itu adalah orang arif, saudara. Ya, dia mau mempergunakan waktu hidupnya untuk bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itulah orang arif, saudara. Nah, kita lanjut ke ayat 16, saudara. Di ayat 16 dikatakan apa, saudara? Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat, saudara. Saudara, waktu itu adalah milik Tuhan sebetulnya, saudara. Dan Tuhan berikan anugerah kepada setiap manusia untuk bisa memperoleh waktu. Jadi waktu itu adalah suatu hal yang berharga, yang paling berharga dalam kehidupan setiap umat manusia. Jadi Tuhan mau kita mempergunakan waktu itu dengan sungguh-sungguh. Kita pergunakan waktu yang ada dengan sungguh-sungguh. Do not waste your time for nothing, saudara. Jangan saudara sia-siakan waktu saudara hanya untuk hal-hal yang tidak penting. Karena waktu itu adalah paling berharga dalam setiap kehidupan manusia. Ya, kalau bicara soal waktu itu bukan bicara hanya soal detik, menit atau jam, saudara. Waktu itu berbicara mengenai apa, saudara? Kesempatan. Waktu berbicara mengenai kesempatan. Jadi kalau saudara diberi waktu oleh Tuhan, kalau saudara diberi kesempatan oleh Tuhan, pergunakanlah waktu atau kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, karena tujuan dari kesempatan itu seperti saya katakan tadi, tujuannya untuk kebaikan diri kita sendiri, untuk orang lain, dan untuk Tuhan. Nah, di akhir zaman ini, saudara ya, di ayat yang selanjutnya dikatakan, karena hari-hari ini adalah jahat, saudara. Karena hari-hari ini adalah jahat, saudara. Nah, kata karena di situ, saudara lihat ya, karena hari-hari ini adalah kata karena di situ menekankan bahwa sebagai suatu peringatan, saudara. Peringatan bahwa kita harus sungguh-sungguh menggunakan waktu yang ada dengan sungguh-sungguh karena hari-hari ini semakin jahat. Kalau kita lihat di akhir zaman ini, saudara, manusia itu semakin jahat, saudara. Dunia ini enggak semakin baik. Manusia sudah semakin egois, mementingkan diri sendiri. Bahkan dia menjadi hamba uang, cinta uang. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan katakan apa? Akar dari segala kejahatan apa, saudara? Cinta uang. Karena orang yang cinta uang, saudara, dia tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Berapapun penghasilannya dia tidak akan pernah puas. Akhirnya dia menjadi orang yang serakah, greedy, saudara. Dan akhirnya dia apa? Dia lakukan segala cara agar bisa memuaskan kedagingannya. Itulah orang yang cinta uang, saudara. Nah, kenapa di akhir zaman ini hari-hari semakin jahat, saudara? Ya, kalau kita perhatikan, coba saudara perhatikan. Ya, mungkin saudara nggak ngeh gitu, nggak memperhatikan, saudara. Kenapa hari ini semakin jahat? Kita lihat, saudara ya. Kata jahat itu dalam bahasa aslinya adalah poneros. Poneros itu bahasa asli. Yang artinya kerja keras, kerja giat. Nah, di akhir zaman ini kita lihat, saudara. Iblis ya seakan-akan dia berupaya untuk bekerja lebih keras lagi, lebih giat lagi. Untuk apa, Tuhan? Untuk menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan, orang yang percaya. Tugas dia untuk menjauhkan orang yang percaya, untuk agar orang-orang bisa menjauh dari Tuhan, tidak mengakui keberadaan Tuhan, bahkan kuasanya. Itulah kerjaan iblis, saudara, di akhir zaman ini. Karena dia tahu waktunya sudah singkat, tinggal sedikit lagi, makanya dia bekerja dengan keras. Makanya saudara, ya, kita harus sebagai orang Kristen, kita harus lebih waspada, saudara ya. Kita harus tetap kuat, kita punya iman yang tetap percaya pada Tuhan. Kita harus teguh. Tuhan memanggil saudara dan saya ini seperti apa, saudara? Seperti domba di tengah-tengah serigala. Di keadaan situasi dunia yang semakin gak jelas ini, saudara. Perang di sana sini dan segala macam penyakit kita lihat, saudara. Tapi saudara tetap jangan goyah, kita tetap teguh. Kalau Tuhan bersama kita, kalau Tuhan di pihak kita, siapa sih lawan kita, saudara? Ya, nggak usah saudara takut, saudara ya. Selama saudara mengandalkan Tuhan, Tuhan akan bela saudara. Ya. Oleh karena itu, saudara, Tuhan mau kita mempergunakan waktu-waktu kita karena hari-hari ini semakin jahat. Ya, kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan sehingga kita bisa melakukan setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, saudara. Ya,
Di dalam kitab Kejadian, saudara ya, memang pada awalnya di dalam kitab Kejadian, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 6 ayat yang kelima, coba dilihat ya. Bahwa kejahatan manusia itu besar, saudara, di bumi, dan hati manusia itu cenderung membuahkan kejahatan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Lihat saudara, di dalam kitab Kejadian itu sudah diingatkan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi dan hatinya selalu cenderung untuk membuahkan kejahatan. Bahkan di dalam kitab Wahyu, Wahyu pasal yang ke-9, saudara nggak usah dibuka nggak apa-apa, ayat 21 dan 20-21, saudara. Di situ menggambarkan, saudara, bagaimana keadaan situasi di akhir zaman ini, bahwa manusia itu tidak semakin baik, manusia itu semakin jahat, saudara. Karena manusia itu semakin jahat. Oleh karena itu, saudara, apapun boleh terjadi dalam hidup kita, saudara. Tetapi selama kita terus berpegang teguh kepada Tuhan, selama kita terus mengandalkan Tuhan, saudara, percayalah, saudara, bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara besar. Amin, saudara. Ya. Oleh karena itu, saudara, jangan henti-henti untuk berbuat baik. Jangan henti-henti untuk menabur kebaikan, saudara. Ya. Walaupun saudara mendapat cemohan atau ejekan atau ya katakanlah dibilang ekstrim lah segala macam, jangan pedulikan, saudara. Ya, apa yang saudara lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia, saudara. Ya, lakukanlah yang terbaik buat Tuhan. Ya, ya, taburkanlah selalu kebaikan, saudara. Karena di dalam Mazmur 126 dikatakan, orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi apapun yang kita tabur saat ini, saudara, kebaikan yang saudara tabur, itulah yang akan saudara tuai. Amin, saudara. Oke, kita lanjut di ayat yang ke-17, saudara. Ayat yang ke-17, coba ditayangkan. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita stop di janganlah kamu bodoh. Sebab itu, janganlah kamu bodoh. Saudara, orang menjadi bodoh karena apa, saudara? Kenapa orang menjadi bodoh? Orang menjadi bodoh karena dia tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia tidak melakukan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Orang ini adalah orang bodoh di mata Tuhan. Ya, kalau kita tidak bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita adalah termasuk orang yang bodoh, saudara. Dan saya percaya kita semua mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Karena banyak orang yang hanya sibuk dengan urusan-urusan mereka sendiri, saudara. Ya. Jadi sehingga mereka tidak mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, untuk bisa, saudara, jadi saudara, Tuhan mau kita tidak menjadi orang yang bodoh. Seperti Paulus katakan pada jemaat di Efesus, jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara. Karena saudara mau sehebat apapun di dunia ini, saudara mau sehebat apapun, saudara mau sebijak apapun, saudara mau sepandai apapun, saudara ya. Kalau saudara tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara tetap orang bodoh di mata Tuhan. Amin, saudara. Ya. Nah, di ayat selanjutnya dikatakan, tetapi usahakanlah supaya bisa mengerti kehendak Tuhan. Saudara, kehendak Tuhan itu adalah perintah Tuhan, saudara. Tuhan mau kita mengusahakan, artinya apa? Ada suatu tekad, ada suatu niat, ada satu kemauan dari diri kita sendiri untuk kita bisa mengusahakan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara. Untuk bisa mengerti menjadi kehendak Tuhan, saudara, sebetulnya nggak sulit, saudara ya. Saudara harus punya suatu hubungan yang intim dengan Tuhan, suatu relasi yang dekat sekali dengan Tuhan. Hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan itu saudara bisa mulai dengan apa? Doa, saudara. Doa. Tuhan itu tidak jauh, saudara. Dia hanya sebatas doa kita, saudara. Kalau kita mau komunikasi tiap hari dengan Tuhan, maka kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi saat-saat teduh bersama Tuhan itu adalah saat yang paling penting dalam hidup kita, saudara. Ya. Dan saat-saat yang penting itu kita mulai dari maksud saya begini, saudara ya. Kita memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Dan waktu yang terbaik buat Tuhan itu adalah pada saat kita bangun tidur. Kita belum melakukan apapun juga, kita sudah datang kepada Tuhan. Ya, itu saat yang paling baik, saudara. Tapi kebanyakan daripada kita,
Selalu bangun tidur, sibuk dengan urusan kita, rutinitas kita sehari-hari. Setelah selesai semua kesana, setelah selesai, baru saudara lihat jam, oh ada waktu, baru saudara datang kepada Tuhan. Itu nggak baik saudara. Tuhan, itu berarti saudara tidak memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Adakan waktu yang terbaik buat Tuhan. Adakan mesbah. Setiap pagi saudara bangun, saudara datang kepada Tuhan. Saudara, ya ngobrol aja saudara, apa aja. Karena itu kita komunikasi dengan Tuhan saudara. Ya, kalau kita bisa mengenal pejabat misalnya saudara ya, atau orang penting di negeri ini saudara. Tentunya kan saudara bangga saudara. Kenapa saudara bangga? Ya mungkin suatu waktu kalau saudara ada masalah ya bisalah minta tolong atau bagaimana. Saudara sadar nggak? Kalau kita menjalin hubungan erat dengan Tuhan, kita bukan hanya mengenal pejabat penting di negeri ini, bukan hanya mengenal konglomerat. Kita mengenal siapa saudara? Bos yang punya langit dan bumi saudara. Tuhan kita sendiri. Masa kita nggak bangga saudara? Ya kan? Yang dapat kita andalkan dalam hidup kita saudara. Karena manusia itu semua terbatas dan semua manusia akan berakhir. Tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita. Ya. Amin saudara. Ya, jadi ibarat kita memiliki hubungan erat itu ibarat satu buah rumah tangga saudara. Suami istri. Ya. Kan ada orang bilang, oh saya mengambil dia sebagai istri saya karena saya cocok dengan dia. Bohong saudara. Tidak ada yang pernah cocok saudara. Yang ada adalah dicocok-cocokkan. Itu betul saudara. Mana mungkin dari dua background yang berbeda bisa cocok, ya kan? Ya, pasti ada aja pada saat pada saat tahun-tahun awal pernikahan pasti ada aja perselisihan salah paham. Tapi lama kelamaan karena saudara terus berkumpul, saudara terus berhubungan dan bererat dengan istri saudara atau suami saudara, maka saudara akan mengerti apa yang dia mau, apa yang dia suka, apa yang harus aku lakukan. Kan begitu saudara. Tapi kalau saudara nggak mengerti juga, udah puluhan tahun mesti merit juga mesti nggak mengerti. Artinya saudara orang bebal saudara, ya. Kita kan akan mengerti dengan sendirinya karena kita berhubungan erat seperti saya dengan istri saya saudara. Ya. Saya tahu apa kesukaan dia, apa yang dia tidak suka. Saya tahu karakter dia gimana saudara. Bahkan dia belum ngomong aja saudara, saya udah tahu dia mau ngomong apa. Benar loh saudara. Karena apa? Karena begitu eratnya hubungan saya dengan dia saudara. Ya. Sama juga kita dengan Tuhan saudara. Ya. Kalau kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, Tuhan belum ngomong kita udah tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ya. Saya bersyukur saudara, saya bisa mengenal dia saudara ya. Jadi kalau dia misalnya bohong sama saya, saudara, istri saya maksud saya bohong dengan saya tahu saudara. Dari mimik wajahnya saya bisa lihat, kamu bohong, saya bisa tahu. Tapi puji Tuhan dia nggak bohong saudara. Ya maksudnya nggak ngaku gitu. Ya saudara, joking saudara ya. Jadi kalau kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang diuntungkan, tapi kitanya yang diuntungkan saudara. Ya, saya beruntung bisa mengenal istri saya, jujur, jadi jangan GR ya. Saya senang, saya jujur, saya bersyukur ya bisa mengenal istri saya, dia bisa sebagai istri saya, apalagi dia saudara ya. boleh dong saudara ya, boleh kan saya menghibur diri saudara kan, karena itu kan Tuhan juga memberi kesempatan kepada kita kan agar hati kita bisa gembira kan, nggak percaya kan? Ya contohnya ada firmannya kan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi Tuhan juga memberi kita kesempatan untuk bisa tertawa, ya berbahagia gitu ya saudara. Nah. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita tahu bahwa hidup ini adalah kesempatan, marilah kita responi dengan sungguh-sungguh kesempatan itu saudara. Jangan lewatkan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Karena setiap kesempatan yang Tuhan berikan, itu pasti ada tujuan Tuhan. Seperti saya katakan tadi, tujuannya adalah untuk kebaikan kita, kebaikan orang lain, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya nggak panjang-panjang saudara, saya akan akhiri dengan sebuah kesaksian hidup saya. Mungkin sebagian sudah mendengar tentang kesaksian hidup saya ini. Tetapi ketika saya mempersiapkan firman Tuhan, Tuhan apa yang harus saya bicarakan kepada jemaat-Mu Tuhan. Lalu terlintas bahwa hidup ini adalah kesempatan. Dan apa yang mau saya saksikan ini adalah berhubungan dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya saudara. Ya. Jadi kalau sampai saat ini saudara ya, kalau saya melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya, ada sebuah lagu yang mengatakan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Saudara, setiap kali lagu itu dinyanyikan, saudara, saya selalu meneteskan air mata, saudara. Karena itu saya alami dalam kehidupan saya, saudara. Oleh karena kemurahan Tuhan, saya ada di mimbar ini saat ini berhadapan dengan saudara. Memang menurut manusia, saudara, nggak mungkin, saudara ya. Nggak mungkin kok, sampai saat ini pun saya juga berpikir, kok bisa ya Tuhan? Nggak akan, akal pikiran kita itu nggak nyampe ke situ Tuhan. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia,
Itu sangat mungkin bagi Tuhan, saudara. Ya. Kira-kira 2 tahun yang lalu, ada 2 tahun yang lalu, saudara. Ya, oleh karena kebaikan Tuhan saya bisa menempati rumah yang baru, saudara. Dan di rumah yang baru itu saya ada sebuah kolam renang di lantai 2, saudara. Nah, karena rumah itu kan baru selesai, jadi banyak kekurangan-kekurangan, saudara. Salah satunya adalah kekurangan di kolam renang itu, saya lihat di bibir kolam renang itu, saudara. Itu ujungnya harusnya kan bulat oval gitu. Itu ada yang oval, ada yang enggak, saudara. Dan saya ini orangnya perfeksionis, saudara. Saya mau selalu semua itu right gitu, benar gitu, saudara. Nah, akhirnya saya pikir, aduh, nanti kalau ada waktu saya mau beresin. Suatu ketika saya punya waktu, lalu saya mulai itu, saya amplas, saudara. Dari secara manual dari atas, saudara. Saya amplas setengah mati, ngamplas, saudara. Itu kan beton cor-coran, saudara ya. Kalau diamplas bagaimana bisa, kan sulit, saudara. Lalu saya ambil itu mesin amplas, saudara. Saya amplas, saudara, dari atas. Ya nolong sedikit, saudara. Tapi tetap bagian bawah kan nggak bisa, saudara. Nah, satu-satunya jalan saya harus masuk ke kolam renang. Nah, saya nggak tahu saat itu kenapa, saya kok pikiran saya pendek, saudara ya. Saya tuh bermain api, saudara, sebetulnya. Ya, ini sebenarnya suatu kebodohan saya juga, saudara. Kan listrik itu, kan air itu adalah pengantar listrik yang baik kan, saudara. Nah, waktu saya pikir, oke, saya akan masuk ke dalam air, saudara. Air itu tadinya tingginya segini, saudara. Tapi lalu saya kurangin sampai segini, sedada saya ini, saudara. Lalu bodohnya saya, saudara. Saya masuk ke dalam air dan saya bawa mesin ini, saudara. Dan mesin ini satu saya pegang ke atas gitu, saudara. Jadi saya gunakan satu kabel yang panjang, ya, suatu kabel extension. Jadi itu saya colokin di dapur dan di sini ada 4 colokan lagi, saudara. Dan salah satunya saya masukin colokan untuk mesin amplas yang saya pegang ini, saudara. Dan saya masuk ke dalam air. Ini kan bodoh, saudara. Ya kan? Ini kan saya menantang maut kan sebenarnya, saudara. Saya pegang seperti ini, saudara. Saya tahu kalau ini jatuh ke bawah, selesai saya, saudara. Ya kan? Saya terus amplas terus, saudara. Tapi lama-lama kan pegel, saudara. Megang gini terus, saudara ya. Kan pegel. Lalu nggak tahu gimana, saudara. Saya taruh dia di bibir kolam, saudara. Karena capek saya megang, lalu saya lanjutin, saya ngamplas. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Ketika saya asik ngamplas, ya, tiba-tiba colokan yang ada listrik yang 220 volt itu, saudara, yang saya colokin itu, masuk ke dalam air, saudara. Saudara bisa bayangkan, 220 volt tegangan tinggi, saudara, masuk ke dalam air. Ada yang bilang sama saya, saudara, kalau itu 220 volt, kalau di dalam air bisa jadi double. Saya nggak tahu itu benar apa enggak. Tapi mau double atau tidak, air itu langsung semuanya terkontaminasi dengan aliran listrik. Pada saat pertama saya merasa sedikit, saudara. Saya merasa ada sedikit. Tapi semakin waktu semakin keras, saudara. Lalu tiba-tiba, saudara, seperti kayak sambar petir, seluruh badan saya ke aliran listrik, badan saya digoncang-goncang, saudara. Saya udah nggak bisa apa-apa, saya kelojotan gitu, tahu, ngerti ya kelojotan, saudara ya. Jadi saya kelojot, begini, saudara. Saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa bergerak lagi, saudara. Karena seluruh tubuh saya itu sudah dialiri listrik. Tapi puji Tuhan, saudara, saya nggak sampai jatuh, saudara. Karena pengalaman orang kalau kena strum listrik, dia langsung bisa jatuh kan, saudara. Tapi Tuhan baik, saya masih bisa bertahan, saudara. Dalam keadaan saya terus begini, saudara. Waduh, badan saya ini semua penuh aliran listrik, saudara. Udah bayangin, colokan itu masuk ke dalam air kan, saudara. Ya, jadi air itu semua penuh dengan listrik, saudara. Lalu saya teriak-teriak, saudara, tolong. Nggak ada yang dengar, saudara, karena istri saya tidur di lantai bawah dan asisten rumah tangga saya tidur di lantai bawah. Dan jendela, pintu semua saya tutup, karena apa? Karena saya nggak mau debunya masuk ke dalam rumah kan, saudara. Jadi saya teriak-teriak itu sampai suara saya habis, saudara. Nggak ada satupun yang menolong saya, saudara. Ya, saat itu, saudara, saya sudah pasrah, saudara. Saya sudah pasrah, saudara. Saya sudah bilang, inilah akhir dari hidup saya. Tapi kok kenapa harus tragis seperti ini gitu, kok kesetrum di kolam renang gitu, saudara ya. Saya udah menyerah, saya sudah pasrah, dan saya juga udah lemas, saudara. Saya udah nggak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa, tetapi saudara, luar biasa Tuhan kita, saudara. Pada saat-saat panik seperti itu, saudara, Tuhan ingatkan, masih ada Yesus, saudara. Masih ada Tuhan, saudara. Saya saat itu saya mengandalkan pertolongan dari manusia, saudara. Ya, tapi Tuhan ingatkan, masih ada Tuhan, saudara. Ketika saya sadar itu, saudara, lalu saya berteriak. Hanya 2 kata saya katakan, Tuhan tolong. Saya hanya bilang Tuhan tolong. Saudara, mujizat terjadi, saudara. Mujizat terjadi. Ini yang saya nggak pernah habis pikir, saudara.
Saat itu saya dalam keadaan lemas, saudara. Saya masih digoncang-goncang terus, saudara. Badan saya masih digoyang-goyangin terus, saudara. Ketika saya katakan Tuhan tolong, tiba-tiba saudara, saya semacam dikasih satu kekuatan yang baru oleh Tuhan, saudara. Dan sekarang ada suara yang mengatakan, melangkah, saudara. Saudara, akhirnya saya melangkah, saudara. Saya melangkah, kaki kiri saya maju satu, saudara. Ini yang mujizat Tuhan. Waktu saya melangkah, saudara, saya tidak merasakan aliran listrik lagi itu di air itu, saudara. Kaki saya yang kiri melangkah tidak ada aliran listrik, tapi kaki kanan saya kan belum melangkah. Kaki kanan saya ini masih merasa, masih kesetrum, saudara. Lalu saya melangkah dua-duanya, saudara. Nah, begitu saya melangkah, saudara, di air yang sama, hanya sebatas langkah saya aja, saudara. Di air yang penuh dengan aliran listrik, saya dapat berjalan. Ya, mesin yang tadi saya pakai itu kan terlepas, saudara. Dia masih ada di dada saya sini, saudara. Dia nyangkut, gantung, saudara. Masih nyala terus, saudara. Saya udah nggak sempat hiraukan itu karena saya udah panik kena strum, kan, saudara. Jadi masih nyala dan saya berjalan dan mesin itu mengikuti saya dan colokan yang kerendam itu juga mengikuti saya, saudara, berjalan. Sampai akhirnya saya sampai di pinggir kolam. Saya pegang kan ada tangga stainless steel itu kan. Sebetulnya kan tangga itu juga mengalirkan listrik kan, saudara, ya, karena dari stainless steel. Saya bisa naik sampai ke atas tanpa saya merasakan apa-apa, saudara. Bukankah itu suatu mujizat, saudara Tuhan? Ya, di air yang sama, ya, saya bisa lolos dari maut, saudara. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Sampai saya di atas, saudara. Saya berlutut, saya menangis, saudara. Saya menyembah Tuhan. Saya bilang, Tuhan, terima kasih, Tuhan. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, bukan karena kemurahan Tuhan, saya tidak ada sampai saat ini, Tuhan. Karena ada tugas-tugas yang mungkin yang belum saya selesaikan, yang Tuhan mau saya kerjakan, saudara. Oleh karena itu saat ini, saudara, saya terus berusaha untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya. Sehingga saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya, saudara. Nah, ketika saya sudah mulai naik tangga itu, saudara, rupanya salah satu asisten rumah tangga saya itu, dia naik ke atas, saudara. Dia melihat dari jauh dari tangga. Dia melihat saya itu sedang kelojotan, saudara, di tengah ini air itu begini, saudara, ombak karena begitu kencangnya. Dia tuh sampai diam, saudara, nggak bisa apa-apa karena panik itu. Tapi akhirnya dia lari, saudara, maksudnya mau menolong saya. Dia lupa bahwa pintu kan tertutup semua, saudara. Dia nabrak kaca, saudara. Untung kacanya tebal, saudara. Ini dia ada sebesar bakpao di sini, saudara. Udah bener, bunjuk. Terus sampai akhirnya dia masuk, tapi saya udah naik ke tangga dan saya bilang sama asisten rumah tangga saya bilang, tolong cabut listriknya, saudara. Ya, jadi saudara, pada saat saya naik itu, mesin itu masih hidup dan saya lempar ke belakang, saudara, karena mengganggu saya. Inilah, saudara, suatu kesaksian yang mungkin saudara sudah mendengar kesaksian ini, tapi masih banyak orang yang di luar sana yang belum mendengar kesaksian ini. Karena di akhir-akhir zaman ini, saudara, banyak orang yang mengatakan banyak orang yang meragukan kuasa Tuhan, mengatakan sudah tidak ada mujizat lagi, tidak ada kuasa Tuhan. Bahkan mereka meragukan keberadaan Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada saudara melalui kesaksian hidup saya, pengalaman hidup saya ini, saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa masih ada mujizat Tuhan. Masih ada Tuhan. Jangan ragukan Tuhan. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Percayalah pertolongan Tuhan. Apapun yang saudara alami, saudara, ya. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, saudara minta pertolongan Tuhan. Tuhan sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan anak-anak yang dikasihinya, saudara, ya. Asal kita percaya, asal kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Dia. Ya, maka apapun kesempatan apapun yang Tuhan berikan, responi dengan sungguh-sungguh, saudara. Ya, karena hidup ini akan kesempatan. Tapi sayangnya banyak anak-anak manusia ini, saudara, ya, yang selalu hanya menuruti apa yang menjadi keinginan dia, apa yang menjadi kehendak dia, bukan kehendak Tuhan, saudara. Karena Alkitab jelas mengatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17, saudara, nggak usah dibuka, dikatakan apa, saudara? Dunia ini akan lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup untuk selama-lamanya, saudara. Amin, saudara. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, usahakanlah. Bagaimanapun juga usahakanlah agar kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, indah, saudara. Karena apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan, saudara. Ya. Bahkan Tuhan memberikan lebih dari apa yang kita minta, lebih dari apa yang kita doakan. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Memang kadang-kala Tuhan juga memberi kita bikin kita deredek gitu, saudara, ya. Sering Tuhan juga berlaku seperti itu. Tapi percayalah, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah terburu-buru. Setiap orang yang mengandalkan Tuhan pasti tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Ini firman Tuhan, saudara, ya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan,
Melalui kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, jangan saudara lalaikan kesempatan itu saudara ya. Pergunakan kesempatan itu dengan baik-baik. Karena waktu ini semakin singkat. Ya, ini kita sudah ada di akhir zaman. Jangan kita terbawa oleh arus dunia ini saudara. Tapi kita tetap kuat dalam Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan di mana kita bisa memuliakan nama Tuhan. Melalui seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan pengumuman ibadah sepekan. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Gembala Pester yang Ketirta. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak melayani. Mari bergabung bersama saudara seiman dalam Surga di Keluargaku hari Jumat tanggal 11 November pukul 7 malam yang akan diadakan melalui Zoom. Doa bersama hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah Raya tanggal 13 November pukul 10 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Anton Richard Manuro. Ibadah sekaligus perayaan Natal akan diadakan tanggal 25 Desember pukul 10 pagi. Jika ada jemaat yang ingin berpartisipasi dalam mendukung perayaan Natal, telah disediakan kotak persembahan di depan pintu gereja. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih untuk perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak terima kasih Tuhan untuk hari ini ibadah boleh berjalan dengan tertib, dengan penuh sukacita. Hamba percaya Tuhan setiap firman yang telah ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Pengalaman apa yang hamba alami Tuhan, biar itu boleh juga dialami oleh anak-anak Tuhan di dalam gerejamu ini Tuhan. Sehingga itu bisa menguatkan iman mereka Tuhan. Pada saat hamba dalam maut yang telah mengancam hamba Tuhan, Engkau kirimkan malaikat-Mu Tuhan untuk menolong hamba, untuk keluar dari maut Tuhan, dari sengat setrum yang begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba teringat akan peristiwa Sandra Mesa dan Abednego Tuhan. Bagaimana mereka ada di dalam dapur api Tuhan, yang begitu panas Tuhan. Tapi malaikat Tuhan menolong mereka, mengeluarkan mereka tanpa mereka ada hangus sedikit pun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman itu boleh dimeteraikan Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Karena hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan di mana kami bisa Tuhan. Menjadi berkat buat orang banyak. Di mana kami bisa memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami Tuhan. Tuhan biarlah jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini Tuhan. Mereka bisa bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan pada hari ini Tuhan. Dan kami serahkan 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dikasihi, mereka selalu dalam penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya apapun juga. Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga. Tuhan jauhkan dari segala niat-niat orang jahat. Hidup mereka diberkati. Hidup mereka dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa untuk persekutuan yang indah pada hari ini. Nama Tuhan kami selalu puji, dan itulah hidup kami untuk selalu senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena apa yang kami lakukan saat ini Tuhan, itu belum cukup untuk membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ajar kami Tuhan untuk menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat Tuhan dan saudara katakan amin, maka ini terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan. Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, marilah kita responi dengan sungguh-sungguh. Sehingga hidup kita ini bisa berdampak. Dan Tuhan akan selalu menyertai kita. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya. Memberikan kasih karunia, damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang kau kerjakan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin.